Ye Chen mengamati dengan saksama, sosok-sosok itu begitu familiar, pupil matanya mengecil, dan tubuhnya segera menghindar dengan cepat. Sosok-sosok familiar ini bukanlah orang lain, melainkan sosok-sosok yang paling familiar bagi Ye Chen, seperti Fei Tianhu, Liu Feixue, Yun Fan, dan Xuan Yuan, yang semuanya adalah kerabat dan saudara baiknya. Namun, semua orang ini telah membunuhnya, dan niat membunuh mereka terus bergulir. Tampaknya mereka memiliki kebencian yang besar. Namun, Ye Chen hanya bisa menghindar, tidak mungkin untuk mulai membunuh mereka. Kehampaan terus berubah. Tidak peduli bagaimana Ye Chen menghindar, saudara dan kerabatnya akan muncul di hadapannya, memegang senjata tajam untuk membunuhnya. Kenapa kau, Flying Tiger? Ye Chen meraung, mencoba membangunkan mereka. Namun, orang-orang itu acuh tak acuh. Sepertinya mereka tidak akan berhenti jika tidak membunuh Ye Chen. Mereka masih menyerang dengan niat membunuh yang kuat. Ye Chen hanya bisa menghindar. Dalam arti tersembunyi, dia tidak akan menyerang saudara laki-lakinya atau istrinya. Dia lebih baik mati di tangan mereka daripada melawannya. Gu Zengkun dan yang lainnya melihatnya dengan jelas. Setelah melihat pemandangan ini, Gu Zengkun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, sepertinya dia bisa mati dalam formasi ini tanpa kita. Apa yang dia lihat? Kenapa tidak satu pun? Tanya seorang pria parubaya dengan heran. Pasti itu orang yang paling dia sayangi, jadi dia tidak akan melakukannya. Gu Zengkun berkata sambil tersenyum, bagian terkuat dari formasi ini ada di sini. Jika kau melihat orang yang paling kau sayangi bunuh diri, kau lebih baik mati daripada melawan. Jika kau melihat musuh terbunuh, kau pasti ingin membunuh musuh dengan cara apapun. Tapi apapun hasilnya, jika kau tidak bisa bangun, kau akan terjebak dalam formasi. Melihatnya seperti ini, dia telah terpengaruh oleh formasi, dan sangat terpengaruh. Pria parubaya itu mencibir. Gu Zengkun berkata sambil tersenyum, inilah kekuatan formasi ini. Di dalam formasi, Ye Chen terus-menerus menghindar, tetapi secepat apapun dia, selama dia menghindar, Liu Piaoxue, Yun Fan, dan yang lainnya akan bergegas membunuhnya dengan senjata tajam. Piao Yue, aku suamimu. Yun Fan, aku kakak seniormu. Kau adalah kakak terbaikku. Ye Chen terus-menerus berteriak, tetapi saudara-saudara dan istri di depannya semuanya dingin dan kejam, dan mereka ingin membunuhnya. Tidak mungkin, aku tidak akan melakukan ini padamu. Harimau terbang tidak akan membunuhku. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa persahabatan antara dirinya, Liu Piaoyue, dan harimau terbang tidak tergantikan. Jangan pernah percaya bahwa Liu Feixue dan Fei Tianhu akan membunuh mereka, sama seperti dia tidak akan membunuh Liu Feixue. Jadi, semua ini tidak benar. Setelah Ye Chen memikirkan hal ini, ia langsung tenang, lalu menutup matanya dan mulai mengaktifkan kekuatan jiwa untuk melindungi jiwanya. Ia yakin jiwanya telah terpengaruh tanpa suara setelah memasuki formasi. Setelah Ye Chen menutup mata dan melindungi jiwanya, Ye Chen membuka matanya lagi. Segala sesuatu di depannya lenyap. Tidak ada peluang untuk membunuh, dan tidak ada sosok seperti Flying Tiger. Tubuhnya pun lenyap dari formasi, datang ke dunia lain. Bagaimana? Gu Zengkun sangat terkejut. Baru saja ia melihat Ye Chen terpengaruh oleh formasi, tetapi ia tidak menyangka Ye Chen akan bangun secepat itu. Anak ini tidak bisa diremehkan, kata seorang pria parubaya dari keluarga kuno. Gu Zengkun bersenandung, bahkan jika dia telah lulus semua ujian, dia tidak akan bisa hidup di jalan spiritual. Ketika Ye Chen melihat dirinya di dunia lain, ia tahu bahwa ia telah lulus ujian dan datang ke tingkat keempat. Pada saat ini, di hadapan Ye Chen muncul sebuah hutan batu. Batu-batu di hutan batu ini semuanya berwarna abu-abu dan putih, setiap batu tinggi dan besar, tak berujung. Jika memasuki hutan batu, ia akan tersesat di dalamnya. Ye Chen pun mencobanya. Di dunia ini, ia sama sekali tidak bisa terbang. Dengan kata lain, jika ingin melewati hutan batu, ia harus mengandalkan berjalan kaki. Jika tersesat, ia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tepat ketika Ye Chen hendak memasuki hutan batu, seorang pria lain muncul di luar hutan batu. Ia seorang remaja. Ia tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun, tetapi napasnya tidak pendek. Ia pasti berada di sekitar lantai 7 Jinxian. Pemuda itu menatap Ye Chen, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Di saat yang sama, terjadi beberapa kecelakaan. Tanpa diduga, ia bukan orang pertama yang datang ke sini, dan ada orang-orang yang datang lebih awal darinya. Ye Chen melihat tatapan pemuda itu, hanya senyum tipis, tanpa gerakan lain. Tepat ketika ia hendak melangkah ke dalam hutan batu, kecepatan pemuda itu lebih cepat daripada dirinya. Ia memasuki hutan batu dengan kecepatan lebih tinggi, lalu menghilang. Kemudian, terdengar suara keras dari depan. Hati Ye Chen sedikit terkejut, ia mulai berhati-hati. Suara keras tadi jelas merupakan suara dari pertempuran, artinya, ada bahaya lain di dalam hutan batu. Setelah Ye Chen memasuki hutan batu, ia menjadi sangat berhati-hati. Pedang hijau darah suci telah tergenggam di tangannya, dan kekuatan jiwa telah tersebar, membuatnya waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Ye Chen benar-benar memasuki hutan batu dan tidak dapat melihat jalan ketika ia tiba, tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari batu besar di sampingnya dan membunuh Ye Chen tanpa suara.
Kekuatan jiwa Ye Chen merasakan napas sosok itu dan berbalik untuk menebasnya dengan pedang. Bang! Suara keras terdengar, sosok itu meledak, berubah menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Tepat saat pecahan batu itu meledak, sesosok muncul di balik batu besar di belakang Ye Chen. Sosok ini, bagaikan kilat, langsung menuju Ye Chen. Pukulan punggung Ye Chen adalah pedang, yang menghancurkan sosok itu lagi. Ye Chen segera bergerak cepat, selama dia berhenti, dia akan diserang. Namun, Ye Chen salah, meskipun bergerak, dia akan diserang. Di antara batu-batu besar, akan ada orang-orang abu-abu yang bergegas keluar untuk membunuhnya. Mustahil untuk mencegah mereka. Ye Chen benar-benar tersesat di hutan batu. Dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari hutan batu. Dia hanya bisa melihatnya terlebih dahulu. Ye Chen pergi ke tempat di mana hanya ada beberapa batu besar. Kemudian dia mengayunkan pedang hijau darah suci untuk menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya dan membuat ruang terbuka tanpa batu besar dalam radius 10 kaki. Dia berdiri di ruang terbuka dan mulai memikirkan tindakan balasan. Setiap batu besar di sini mungkin memiliki peluang untuk membunuh, dan batu itu sunyi. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang menyelimuti sekelilingnya dan dapat bereaksi dengan cepat, dia pasti akan berada dalam masalah besar kali ini. Meskipun kekuatan mereka yang melompat keluar dari batu itu tidak terlalu kuat, mereka membunuh tanpa peringatan. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kau tidak bisa menghancurkan semua batu di sini, kan? Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Namun, ketika dia memiliki ide seperti itu, tempat di mana batu itu dihancurkan tumbuh kembali. Ye Chen terkejut melihat semua batu besar di sekitarnya muncul dari tanah. Dalam sekejap, dia menyerah pada ide tadi, dan batu itu dapat tumbuh kembali. Bahkan jika dia menghancurkannya, itu akan sia-sia. Pada saat ini, batu-batu di dekatnya mulai bergerak di sekitar Ye Chen. Kecepatannya sangat mengerikan, hanya bayangan batu-batu besar yang bisa terlihat. Dan batu-batu besar itu terus berubah, tidak dapat menangkap jejak apapun. Tiba-tiba, saat batu-batu besar itu meledak, sosok abu-abu menuju daun pagi. Ye Chen langsung meraung, dan Jiu Chong di area terlarang mulai menunjukkan kekuatannya. Hukum Kaisar melonjak. Dengan ayunan pedangnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menghantam sosok-sosok abu-abu putih itu. Sosok-sosok abu-abu putih itu hancur dalam sekejap. Namun, setelah gelombang sosok abu-abu putih itu hancur, sekelompok sosok abu-abu putih lainnya menyerang lagi. Dan di balik gelombang sosok abu-abu putih ini, masih ada sekelompok dari mereka. Sepertinya ada suara-suara yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari batu-batu besar. Kehancuran besar, Ye Chen meraung, dan kekuatan abu-abu tiba-tiba meledak, menyelimuti sekitarnya. Namun, semua sosok yang tersapu oleh kekuatan abu-abu dan putih itu hancur dalam sekejap. Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci dan menebas. Semua batu besar dalam radius 100 kaki terpotong dan meledak sepenuhnya. Tubuh Ye Chen langsung melesat pergi. Setelah lebih dari 10 menit, batu-batu besar di sini kembali ke keadaan semula. Ye Chen berjalan sampai ke depan. Di tengah perjalanan, serangan dingin muncul. Untungnya, Ye Chen cukup cepat bereaksi. Jika tidak, ia pasti akan menderita kerugian besar. Saat bergerak, Ye Chen melihat darah di beberapa batu, dan darah itu belum mengering, dan ada beberapa tunggul dan lengan patah di tanah. Ye Chen segera menyadari bahwa banyak orang telah datang ke hutan batu. Orang-orang ini tidak lolos dari serangan batu, jadi mereka mati mengenaskan di sini. Bagaimana aku bisa meninggalkan hutan batu? Ye Chen bingung dalam hatinya, dan keluarga kuno itu tidak memiliki petunjuk apapun. Mereka seperti lalat tanpa kepala, berputar-putar di sana-sini. Ye Chen terus maju tanpa henti, hanya gerakan cepat yang dapat mengurangi kecepatan serangan. Ye Chen tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan, tetapi ia melihat banyak darah, tunggul, dan lengan yang patah. Saat Ye Chen bergerak cepat, sebuah kesempatan membunuh yang dahsyat datang. Itu adalah cahaya pedang berkekuatan besar. Cahaya itu membelah beberapa batu besar menjadi dua. Tubuh Ye Chen melesat cepat, dan kemudian pedang hijau darah suci di tangannya menebas tanpa ragu. Boom! Terdengar suara keras, dan kedua cahaya pedang itu bertabrakan dan meledak dalam sekejap. Semua batu besar di sekitarnya hancur berkeping-keping. Setelah batu besar itu hancur, Ye Chen melihat seorang pemuda berkostum kuno muncul di hadapannya. Pemuda ini adalah Gu Yu, kakak kedua Gu Qing. Gu Yu menatap Ye Chen dengan wajah dingin, menggenggam pedang kuno emas, dan berbisik, "Aku tidak menyangka kecepatanmu masih sangat cepat. Aku mengejarmu beberapa tingkat sebelum akhirnya berhasil menyusulmu." Mendengar kata-kata Gu Yu, Ye Chen sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening, "Mengapa kau ingin membunuhku?" "Karena kau membunuh saudaraku, Gu Qing," kata Gu Yu dingin. Mendengar ini, hati Ye Chen tiba-tiba mencelos. Ia hanya membunuh satu anggota keluarga Gu, yaitu pemuda yang terbunuh di sarang. Namun, bagaimana pemuda itu tahu? Memikirkan hal ini, Ye Chen teringat sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu semua pergerakan mereka berada di bawah pengawasan keluarga Gu. Ia membunuh orang-orang dari keluarga Gu, dan orang-orang dari keluarga Gu tidak berani ikut campur. Maka ia mencoba memberitahu talenta muda lain dari keluarga Gu dan ingin mereka membalas dendam.
Jadi, kau akan membalaskan dendamnya. Ye Chen menunjukkan cibiran, seringai menghina. Rasa jijiknya berasal dari keluarga Gu, sebagai tuan rumah, bahkan melakukan hal seperti itu, sungguh tak tahu malu. Tentu saja, aku akan membunuhmu di sini. Gu Yu menunjuk Ye Chen dengan pedang di tangannya. Di keluarga Gu, wajah Gu Zhengkun menjadi muram. Ia melihat kekuatan Ye Chen dengan sangat jelas. Ia jelas tidak berada di bawah Gu Yu. Terlebih lagi, Ye Chen memiliki api yang mengerikan itu. Jika dua orang bertarung, Gu Yu pasti akan menderita. Namun, saat ini, Gu Zhengkun juga tidak punya pilihan lain, hanya untuk melihat situasinya. Jika situasinya tidak tepat, maka biarkan Gu Zhentian pergi ke hutan batu terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita harus menyelamatkan nyawa Gu Yu. Ye Chen mencibir, lalu seluruh tubuh kekuatan abadi tiba-tiba meledak, mengayunkan pedang emas hijau darah suci untuk membunuh di masa lalu. Bulu kuno itu juga memancarkan kekuatan abadi, mengungkapkan ranah 8 lapis keabadian emas. Pedang kuno emas di tangannya melambai, dan roh pedangnya sangat mengerikan. Dalam sekejap, kedua pria itu bertabrakan, dan cahaya pedang terus-menerus terjalin. Roh pedang hijau dan roh pedang emas saling mengikis. Gu Yu menunjukkan kekuatan bertarungnya yang kuat sebagai keturunan keluarga kuno. Namun, Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertempuran tadi, dan pedang emas hijau darah suci belum sepenuhnya diaktifkan. Oleh karena itu, ia bertarung melawan Gu Yu tanpa pandang bulu. Ye Chen menggunakan formula Daluo untuk memakan makhluk abadi, dan mengaktifkan pedang emas hijau darah suci, yang membuat pedang itu semakin menyilaukan. Setelah ia mengayunkan pedangnya, cahaya pedang memenuhi langit dan seolah-olah menghancurkan seluruh langit. Melihat serangan Ye Chen, Gu Yu segera bangkit. Wajahnya sedikit berubah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia pun segera mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Kekuatan abadi itu meledak seperti api dan mengembun pada pedang kuno itu. Pedang kuno itu berdengung, lalu memancarkan serangkaian cahaya keemasan yang mengerikan, membunuh Ye Chen. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan ki pedang terus-menerus meledak, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya. Ye Chen dan Gu Jian saling membunuh di hadapan roh pedang. Ye Chen menjalankan hukum jalan kaisar, dan seluruh langit bergema dengan suara jalan. Sebuah momentum kehadiran raja di dunia melesat keluar. Ye Chen menggabungkan kata, Do, dan prajurit. Pada saat ini, dengan berkah kata, Do, Zhenyan, kekuatan tempur Ye Chen meningkat pesat. Di bawah pengaruh kata, Bingzi, Zhenyan, pedang kuno Gu Yu mulai terpengaruh. Setelah merasakan ketidaknormalan pedang kuno itu, wajah Gu Yu tiba-tiba berubah. Ia meraung, dan darahnya membumbung tinggi. Kekuatan darahnya meledak. Ia ingin menggunakan kekuatan darah yang dahsyat untuk menyingkirkan pengaruh kata-kata kebenaran. Kekuatan dahsyat itu menyelimuti pedang kuno itu, dan pedang kuno itu perlahan-lahan stabil. Namun, serangan Ye Chen telah menyerang, dan kekuatan abu-abu putih menyelimuti Gu Yu dalam sekejap. Gu Yu merasakan kehancuran, wajahnya berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia mengayunkan pedang kuno dan mengerahkan darahnya untuk melawan. Kekuatan kehancuran terjalin dengan serangan Gu Yu. Di bawah kekuatan kehancuran, serangan Gu Yu dengan cepat terkikis dan jatuh ke arah angin dalam sekejap, dan hanya bisa mundur dengan cepat. Gu Yu merasakan kekuatan Ye Chen. Setelah meninggalkan dunia kelabu, tangannya langsung membentuk sidik jari, lalu ia menggigit lidahnya, menyemburkan esensi darah ke pedang kuno itu. Rune pada pedang kuno itu langsung aktif, dan seluruh pedang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Gu Yu mengerahkan seluruh kekuatan abadinya, yang semuanya terkonsentrasi pada pedang kuno itu, dan kekuatan pedang kuno itu meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Gu Yu meraung dan berkata, keterampilan membunuh yang hebat. Kekuatan membunuh yang mengerikan meledak dalam sekejap. Kekuatan membunuh itu disertai dengan cahaya pedang. Momentum yang dahsyat itu membuat orang-orang gemetar, dan kekuatan terornya tak tertandingi. Pembantaian besar itu bertemu dengan kehancuran besar. Kedua kekuatan itu saling bertautan. Kedua kekuatan itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kekuatan penghancur dan kehancuran yang saling berdampingan. Ye Chen dan Gu Yu mundur. Alis Ye Chen sedikit mengerut. Ia terkejut karena Gu Yu memiliki beberapa keterampilan dan tak terkalahkan begitu lama di tangannya. Keluarga kuno adalah keluarga kuno. Caranya sungguh ampuh. Namun, Gu Yu tahu bahwa Ye Chen mampu bersaing dengan 8 lapis jinsian miliknya dengan 7 lapis jinsian, yang menunjukkan bahwa Ye Chen tidak memiliki cara ampuh untuk digunakan. Jika ia terus bertarung, sulit untuk mengatakan bahwa pemenang akhirnya adalah dirinya. Ketika ia tidak sepenuhnya yakin, Gu Yu berpikir dengan tenang tentang kemungkinan hasil akhirnya, jadi Gu Yu mendengus dingin, selamatkan hidupmu. Cepat atau lambat, aku akan memenggal kepalamu sendiri. Setelah Gu Yu selesai berbicara, tubuhnya melesat dan menghilang di hutan batu. Aku akan menunggu, dan aku akan mengambil kepalamu, jawab Ye Chen dengan keras. Ye Chen melihat sekeliling, batu-batu besar di sekitarnya menjulang dengan kecepatan yang sangat tinggi, baru saja menghancurkan batu-batu besar itu, kembali ke bentuk semula. Tubuh Ye Chen juga bergerak cepat, meninggalkan tempat kejadian. Kekuatan anak itu sangat kuat, terlihat bahwa dia tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Lagi pula,
Setelah bermain begitu lama, kekuatan abadi anak itu tidak banyak terkuras. Wajah Gu Zengkun muram dan berkata, dan kekuatan abadi Gu Yu sangat besar, bahkan kekuatan darahnya pun digunakan. Meskipun memiliki tingkatan 8 tingkat Jinxian, itu masih sedikit lebih buruk daripada Ye Chen. Tapi Gu Yu masih punya kartu untuk dimainkan. Sihir keluargaku adalah yang terkuat di negeri Ming kuno. Bahkan jika kau melihat seluruh negeri peri, itu sangat bagus. Jika Gu Yu berusaha sekuat tenaga, anak itu mungkin tidak akan menang, kata pria parubaya dari keluarga kuno itu. Jangan lupa dia masih punya api itu. Selama api itu muncul, Gu Yu tidak akan bisa menghentikannya. Lagi pula, tubuh anakmu yang sudah berubah juga sangat kuat. Dia belum menggunakan benda-benda ini. Jika kau menggunakannya, Gu Yu tidak akan bisa pergi. Gu Zengkun berkata dengan sungguh-sungguh. Anak itu sangat berbahaya sehingga dia tidak akan bisa hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar bagi keluarga kuno kita di masa depan. Kata lelaki tua itu. Gu Zengkun juga mengangguk. Sekarang dia merasa bahwa metode Gu Zengtian benar, dan Ye Chen harus ditinggalkan. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi keluarga kuno. Di saat yang sama, mendapatkan harta karun Ye Chen akan sangat bermanfaat bagi keluarga kuno. Pergerakan Ye Chen yang cepat di hutan kuno telah menyebabkan banyak mayat bergelimpangan di jalan. Hati Ye Chen dipenuhi dengan emosi, hutan purba ini memang berbahaya bagi banyak orang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mati di sini. Kakak, aku baru saja bertarung langsung dengan anak itu. Dia benar-benar ganas. Aku tidak cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Jika kita bergandengan tangan, kita bisa membunuhnya. Di bagian lain hutan batu, Gu Yu berkata kepada pemuda lain berkostum kuno. Pemuda ini adalah jenius pertama dari keluarga kuno, Gu Xuan. Gu Xuan sedikit mengernyit, lalu berkata, kau bukan lawannya. Gu Yu mengangguk dan berkata, bukanlah nasib buruk kalau kakak ketiga mati di tangannya. Orang itu memang sangat kuat. Gu Xuan bergumam, kalau begitu aku benar-benar ingin bertemu dengannya sebentar, tetapi aku baru saja menerima instruksi dari paman ketiga bahwa aku tidak ingin berhubungan dengan orang itu untuk sementara waktu. Belum terlambat untuk membereskan orang itu setelah kejadian ini. Apa maksudmu dengan paman ketiga? Gu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Xuan berkata, kau akan tahu ketika kau pergi dari sini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mati di hutan batu. Kekuatan mereka yang selamat sangat baik. Setidaknya mereka semua berada di atas lantai 5 Jinxian, dan hampir semuanya mati di lantai ini. Pada saat ini, batu-batu besar di hutan batu tiba-tiba bertabrakan, dan semua batu besar itu tertancap di tanah. Ye Chen dan yang lainnya terkejut, lalu mereka dapat melihat keberadaan satu sama lain. Ye Chen melihat sekeliling. Sebelumnya, sekitar 1 atau 200 orang mengikuti ujian. Sekarang setelah 4 tahap telah dilalui, hanya sekitar 30 yang selamat. Angka kematiannya sungguh mengerikan. Selamat telah lulus ujian. Jika kalian maju, itu akan menjadi pintu masuk Jalan Senyu. Kalian bisa memasuki Jalan Senyu sekarang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara. Mereka semua menghela napas. Sangat sulit untuk berjalan di sepanjang jalan. Dibandingkan dengan benua lain, ujian di dunia bawah kuno jauh lebih berbahaya. Mereka semua berjalan ke depan. Setelah berjalan sejenak, mereka melihat sebuah pintu berdiri di tanah, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang yang lulus ujian tidak tinggal diam dan langsung memasuki pintu masuk Jalan Senyu. Saat Ye Chen ingin masuk, dia dihentikan oleh Gu Xuan dan Gu Yu. Gu Yu dan Gu Xuan menghentikan Ye Chen. Ye Chen tampak sama. Ia menatap Gu Yu dan Gu Xuan bersaudara dan berkata, apa maksudmu? Kalau kau membunuh saudaraku, bagaimana kami bisa membiarkanmu memasuki Jalan Senyu dengan mudah? Gu Xuan berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Jalan Senyu penuh dengan tulang belulang, tahukah kau? Meskipun aku membunuhnya dalam ujian, aku juga mati di Jalan Senyu. Kau tidak mengerti. Kalau saudara-saudaraku tidak tahu kau membunuh saudaraku, berarti tidak terjadi apa-apa. Tapi kami tahu kau membunuh saudara kami. Kalau kami membiarkanmu pergi, kami tidak akan bisa berpikir jernih. Gu Xuan berkata, bagaimana kau tahu aku membunuh saudaramu? Sebagai penguasa dunia bawah kuno, keluargaku telah melakukan pelanggaran aturan seperti itu, yang benar-benar membuka mataku. Ye Chen berkata dengan nada sarkastis. Wajah Gu Xuan dan Gu Yu berubah drastis. Wajah Gu Zengkun dan yang lainnya yang menatap pemandangan ini dari keluarga Gu juga menjadi muram. Sungguh tidak terhormat bagi mereka untuk melakukan itu. Ini melanggar aturan. Namun, karena mereka telah melakukan ini, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Hanya dengan membunuh Ye Chen mereka dapat mencegah insiden ini menyebar. Ye Chen harus mati. Gu Zengkun tidak punya jalan keluar. Wajah Gu Xuan menjadi muram dan berkata, kau mati. Tidak ada yang tahu tentang ini. Saat itu, seluruh tubuh Gu Xuan gemetar, kekuatan abadi yang kuat melesat keluar, dahsyat, dan menakutkan. Ia memegang pedang panjang perak. Semua rune pada pedang menyala saat ini. Kekuatan abadi yang kuat terus-menerus terkondensasi pada pedang, yang membuat pedang perak itu sangat menyilaukan dan bahkan mengembang beberapa kali lipat. Bulu kuno juga meningkatkan momentum secara maksimal.
Pada warna emas yang sama, rune berkelap-kelip dan mengeluarkan napas yang kuat. Pada saat yang sama, kedua bersaudara itu mengeluarkan kekuatan darah, lalu menerjang Ye Chen dengan rasa ingin membunuh yang menakjubkan. Hampir bersamaan, kedua bersaudara itu mengayunkan pedang panjang mereka dan menebas Ye Chen. Pembantaian hebat, Gusuan dan Guyu meraung, dan kekuatan pembunuh menyapu, dan ribuan pedang meraung. Seluruh dunia diselimuti oleh pembunuhan, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Setelah Ye Chen merasakan kesempatan membunuh yang begitu kuat, Xianli meledak, tanpa menyisakan ruang untuknya. Ada semburan darah di penutup surgawi, dan semua hukum jalan sedang beroperasi. Suara jalan antara langit dan bumi tak berujung dan momentumnya luar biasa. Ada perasaan lebih unggul dari langit dan bumi. Ye Chen meledak sepenuhnya. Prinsip-prinsip jalan kaisar, metode suci pertempuran dan pertarungan, kata-kata sejati dari kata-kata militer, ranah Tao, ranah larangan ilahi, dan formula memperkosa makhluk abadi semuanya bekerja dalam sekejap. Kemudian dia mengayunkan pedang emas hijau darah suci dan membunuhnya dengan satu pedang. Kehancuran besar, Ye Chen meraung, dan napas kehancuran langsung menyebar, dan napas abu-abu menyapu keluar, terjalin dengan aroma pembunuhan, dan kedua kekuatan itu terus memudar. Kata, Bingzi, berlari ke ekstrim. Baik pedang perak maupun pedang emas sedikit bergetar, menerima jejak pengaruh. Karena pengaruh titik ini, kekuatan serangan ini sangat melemah. Pedang emas hijau darah suci Ye Chen begitu sombong. Setelah kekuatan Ye Chen ditingkatkan ke tingkat ini, jika dia benar-benar mengaktifkan pedang emas hijau darah suci, meskipun mengkonsumsi lebih banyak kekuatan abadi, itu juga lebih kuat, dan telah mampu memainkan 6 tingkat kekuatan pedang emas hijau darah suci. Ye Chen membakar batu abadi dengan liar. Kekuatan abadi yang dahsyat dengan cepat diserap oleh pedang biru dan emas darah suci, lalu memancarkan cahaya biru terang. Cahaya pedang yang dahsyat itu membelah langit dan mencabik segalanya. Wajah Gusuan dan Guyu berubah drastis. Daya bunuh mereka terus terkikis, dan napas penghancur Ye Chen menyapu mereka. Tubuh mereka hanya bisa mundur. Kedua bersaudara itu saling berpandangan, dan kemudian darah mereka berubah menjadi semakin ganas. Mereka menggantungkan pedang di tangan mereka di udara dan dengan cepat membentuk telapak tangan mereka. Kemudian mereka meraung, seni kuno, menyelimuti langit. Setelah suara mereka berdua jatuh, kekuatan yang luar biasa meledak, dan kemudian kedua pedang itu membawa kekuatan yang tak tertandingi. Dalam perjalanan kembali, kedua pedang itu terbelah dengan cepat, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Hanya dalam sekejap mata, pedang emas dan perak tersebar di seluruh langit. Rasanya seperti dunia telah hancur. Tangan Guyu dan Gusuan terus-menerus berganti sidik jari, dan kekuatan darah di tubuh mereka juga terbuka sepenuhnya. Dalam darah mereka, terdapat rune yang mengalir deras, yang merupakan darah keluarga kuno mereka, darah yang kuat. Di bawah berkah kekuatan yang begitu dahsyat, serangan perak dan emas menjadi semakin mengerikan. Ye Chen menatap hujan pedang di langit, dan wajahnya muram. Pukulan itu sungguh dahsyat. Ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Namun, pada saat ini, kekuatan yang lebih mengerikan tiba-tiba melanda, dan wajah Ye Chen berubah drastis. Kekuatan ini sama sekali bukan milik Guyu dan Gusuan, melainkan berasal dari tangan orang-orang yang lebih kuat dari Guyu dan Gusuan. Ye Chen langsung mengerti dan meraung marah. Keluarga Gu, kalian sungguh tak tahu malu mengirim orang kuat untuk campur tangan dalam masalah ini. Ye Chen meraung. Ia mengorbankan tungku, sekaligus menghalangi 8 diagram Tai Chi di depannya, dan bergegas menuju jalan Senyu. Setelah tungku alkimia muncul, kami merasakan serangan yang kuat, dan apinya semakin dahsyat. Ia mengubah langit dan bumi menjadi lautan api dan membakar segalanya. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbakar di lautan api, tetapi beberapa di antaranya tewas dan jatuh di atas 8 diagram Tai Chi. 8 diagram Tai Chi dengan cepat beroperasi, dan cahaya ilahi menyambar dan menyapu bersih semua hujan pedang. Kekuatan dari surga kuno bertabrakan dengan tungku. Tungku itu menyemburkan api. Setelah api bertabrakan dengan kekuatan, api itu meledak, tetapi kekuatan itu juga hancur dalam sekejap. Ye Chen menatap 8 diagram Tai Chi dan menjalankan teknik ruang dan waktu yang hebat. Ia bergegas menuju pintu masuk jalan Senyu dengan gegabah. Saat itu, amarah di hatinya benar-benar berkobar. Dalam 8 diagram Tai Chi, cahaya suci terpancar. Gusuan dan Guyu terbunuh. Di saat yang sama, cahaya dari tungku pemurnian juga membunuh Guyu dan Gusuan. Wajah Guyu dan Gusuan berubah drastis, dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Setelah berjuang sejenak, mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali dan hanya bisa bergegas menuju jalan Senyu. Serangan dahsyat Gu Zhengtian kembali menghantam. Ye Chen segera mengorbankan perahu di seberang. Kekuatan dahsyat itu menimpa perahu di seberang. Perahu itu bergetar sesaat, tetapi tidak ada masalah. Ye Chen menatap langit dengan dingin dan berkata dengan marah, "Gu Jia, kita akan menghitung perhitungan ini di masa depan, dan seluruh negeri dongeng akan tahu betapa tak tahu malunya dunia bawah kunomu." Ledakan, ledakan, serangan demi serangan mendarat di sisi lain perahu tidak goyang, dan langsung menuju ke jalan Senyu. Gu Zhengkun melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat muram, ia tidak menyangka Ye Chen memiliki begitu banyak harta.
Jika Ye Chen pergi kali ini, apa yang telah dilakukan keluarga kuno hari ini pasti akan menyebar ke seluruh negeri dongeng. Maka itu akan sangat merepotkan. Bagaimana mungkin anak itu memiliki benda sekuat itu? Seorang pria parubaya dari keluarga kuno terkejut. Anak itu harus ditangkap. Tahukah kau apa 8 diagram yang baru saja dia buat? Itu adalah diagram 8 diagram Taiji, salah satu dari 10 artefak besar. Tungku itu kemungkinan besar adalah tungku pemurnian, dan kapalnya adalah kapal harta karun Raja Abadi tertinggi di negeri Kyushu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, Bu Zengkun dan yang lainnya terkejut. Ye Chen memiliki 2 artefak di tangannya dan sebuah pedang, harta karun Raja Abadi tertinggi. Ini sungguh luar biasa. Anak itu beruntung. Jika dia bisa mendapatkan harta karun itu, kekuatan keluarga kuno kita akan meningkat pesat. Bahkan orang-orang itu akan diabaikan. Lelaki tua itu melanjutkan. Konon, sebuah fragmen daftar dewa jatuh di daratan Kyushu. Apakah anak itu dari Kyushu? Apakah ada fragmen daftar dewa padanya? Tanya Bu Zengkun. Sulit dikatakan. Singkatnya, kita harus menemukan anak itu. Kita tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak harta, tetapi juga mencegah penyebarannya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Bu Zengkun mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan segera mengaturnya. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain menuju Jalan Senyu, dan tiba di bawah langit berbintang, sebuah kelegaan. Bu Jia, tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayarnya. Ye Chen menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Ye Chen mengangkat tangannya ke sisi lain perahu, dan melangkah maju dengan cepat. Setelah berjalan sebentar, Ye Chen melihat sosok-sosok besar yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya di depannya. Sosok-sosok besar itu sangat cepat, dan mereka mendekat dalam sekejap mata. Ye Chen juga melihat lebih jelas. Itu adalah seekor binatang buas yang sangat besar. Ia tampak seperti buaya, tetapi memiliki tanduk di kepalanya. Setelah melihat Ye Chen, binatang buas itu meraung liar dan menerjang Ye Chen dengan kecepatan lebih cepat. Ye Chen melihat ke samping. Napas binatang buas ini sangat kuat. Bahkan satu kepala memiliki kekuatan 7 lapis keabadian emas. Sekarang mereka berkelompok besar. Inilah ritme untuk mencabik-cabiknya. Dari mana datangnya begitu banyak binatang buas? Ye Chen terkejut. Kemudian, ia memegang pedang emas darah suci di tangannya dan mengaktifkan pedang emas darah suci dengan formula menyedihkan dari Daluo. Ia menatap binatang buas itu dengan mata dingin, lalu bersenandung, aku baru saja sakit perut. Kalian di sini di waktu yang tepat. Aku bisa melampiaskan amarahku. Setelah itu, Ye Chen melangkah, dan dalam sekejap ia tiba di hadapan seekor binatang buas di depannya, lalu membunuhnya dengan pedangnya. Saat cahaya pedang jatuh, seekor binatang buas terbelah 2 di bawah cahaya pedang. Armor kulitnya yang keras tak mampu menahan pedang emas hijau darah suci Ye Chen. Kemudian, seekor binatang buas menerjang Ye Chen. Ye Chen membunuhnya dengan pedangnya. Setiap kali ia membunuh seekor binatang buas itu terbelah 2. Namun dalam sekejap, ada lebih banyak mayat binatang buas di tanah. Binatang buas lainnya menatap Ye Chen dengan mata ketakutan dan tidak berani maju. Ye Chen menjalankan Daluo untuk menelan formula abadi, dan menyerap semua kekuatan binatang buas ini di tanah. Kekuatan di tubuhnya langsung terisi kembali, dan napasnya menjadi jauh lebih kuat. Sekarang, alam Ye Chen telah mencapai puncak lantai 7 Jinxian. Diperkirakan di jalan berikutnya, ia dapat mencoba menembus lantai 8 Jinxian. Binatang buas itu tidak berani mendekat, tetapi juga tidak mundur, seolah-olah mereka tidak mendapat perintah untuk mundur, dan Ye Chen mulai berdiri dalam kebuntuan. Ye Chen melangkah maju selangkah demi selangkah. Satu langkah mencapai puluhan kaki, dan hewan-hewan raksasa itu mundur puluhan kaki setiap kali melangkah. Setelah berjalan puluhan langkah, terdengar raungan dari belakang binatang-binatang raksasa itu. Semua binatang itu berhenti dan menatap Ye Chen dengan mata marah. Ye Chen melihat ke belakang binatang-binatang raksasa itu dan melihat sesosok makhluk raksasa berenang di bawah bintang-bintang seperti kapal raksasa. Pupil mata Ye Chen mengecil. Dibandingkan dengan hewan-hewan raksasa di depannya, ia tak tahu berapa kali lebih besar. Meskipun binatang-binatang buas ini sangat besar, mereka hampir seperti ikan loah di depan hewan-hewan besar itu, dan tak ada bandingannya. Ye Chen melihat dengan jelas wujud raksasa itu. Ia juga seekor buaya dengan tanduk di kepalanya tetapi kumis putih di mulutnya. Ekor di belakangnya bukan 1, melainkan 9. Monster macam apa ini? Buaya berekor 9. Tidak terlihat seperti buaya berekor 9. Ye Chen menyipitkan matanya. Monster ekor 9 menunggu mata besar itu menatap Ye Chen, lalu membuka mulutnya dan berkata, Jalan Senyu ini sudah lama tidak dilalui. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, masih ada orang di Jalan Senyu ini. Setelah mendengar ini, Ye Chen tertegun sejenak dan bertanya, mengapa tidak ada yang datang ke Jalan Senyu ini? Terlebih lagi, sepertinya tidak ada pilihan untuk Jalan Senyu. Mereka semua acak. Dalam situasi acak, seharusnya mungkin untuk datang ke sini. Tanah yang mengarah ke Jalan Senyu hampir kosong, jadi tanah itu tidak memiliki nilai yang besar sama sekali. Selain itu, meskipun Jalan Senyu acak,
itu juga di bawah kendali beberapa orang, kata monster ekor 9 dengan dingin. Ye Chen terkejut dan berkata, apakah daratan akan ditinggalkan? Apa maksudmu? Daratan telah memasuki era akhir hukum. Keabadian di daratan berada di ambang kelangkaan. Orang-orang di jalan tidak dapat berlatih. Para iblis dan iblis di seluruh benua berada dalam kekacauan, dan umat manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kata biju ekor 9, apakah kau dari benua itu juga? Mata Ye Chen tenggelam dan berkata, aku berada di jalan itu, tetapi daratan telah memasuki era akhir hukum, dan hanya ada satu cara untuk tetap di daratan. Jadi aku pergi, menabrakku secara tidak sengaja dan menerobos ke jalan Senyu. Biju ekor 9 berkata dengan suara dingin, apa maksudmu dengan menghentikanku sekarang? Kau ingin membunuhku, atau menyuruhku untuk tidak pergi ke benua itu? Kata Ye Chen, menatap biju ekor 9. Aku tak tega memberitahumu bahwa aku di sini untuk membunuhmu. Lihat kekuatanmu, aku bosan di waktu luang. Aku akan bersenang-senang denganmu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jika kau ingin bermain, kau bisa pergi ke benua lain. Daratan di depanku sangat menarik, dan yang kuat seperti awan. Ye Chen bersenandung. Kekuatanmu hanyalah puncak tingkat ke-7 Jinxian. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari apapun. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Monster ekor 9 mencibir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau seharusnya tidak mencapai kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian, kan? Kalau tidak, kami tidak akan membawa beberapa orang kecil yang tidak ada di sungai. Meskipun masih ada celah antara kursi ini dan Hunyuan Daluo Jinxian, sepertinya itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Monster itu mendengus dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu benar-benar jauh dari itu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, perahu di sisi lain berkorban, lalu berdiri di sisi lain perahu, sambil tersenyum, jika kau bisa menghancurkan perahuku, kau bisa membunuhku. Jika kau tidak bisa menghancurkannya, aku hanya bisa menyalahkan kekuatanmu yang lemah. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia mengarahkan perahu di sisi lain menuju biju ekor 9. Mendengar kata-kata Ye Chen, biju ekor 9 merasa itu semacam penghinaan baginya. Ia meraung, dan biju ekor 9 di belakangnya tersentak ke sisi lain perahu, dan kekuatan mengerikan itu menarik perahu di sisi lain. Bang! Perahu di sisi lain masih di tempatnya, bahkan sempat bergetar. Melihat pemandangan ini, biju ekor 9 menyipitkan mata, lalu sekali lagi mendekat ke sisi lain perahu. Kali ini, biju ekor 9 memancarkan cahaya, dan kekuatannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Bang! Terdengar suara keras, dan biju ekor 9 terpental keluar dan tubuh binatang ekor 9 pun ikut terguncang mundur karena elastisitasnya. Sisi lain perahu sudah tak bergerak, perlahan menuju monster berekor 9. Sudah kubilang kau tak bisa membunuhku dengan kekuatanmu, kata Ye Chen ringan. Harta karun apa ini? Bagaimana bisa begitu sulit? Monster berekor 9 itu terkejut. Ye Chen bergumam, ini adalah perahu seberang milik Raja Abadi tertinggi. Apa kau ingin menerobos dengan Luo Jinxian yang agung? Kau terlalu memuja dirimu sendiri. Perahu seberang milik Raja Abadi tertinggi. Mata monster berekor 9 itu membeku. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, aku akan menerobos lapisan ke-8 Jinxian, dan aku membutuhkan kekuatan yang kuat. Karena kau telah muncul, kau dapat memberikan kekuatan ini. Setelah mendengar ini, mata monster berekor 9 itu sedikit menyipit, lalu bergumam dingin, apa kau ingin membunuhku? Apa, tidak bisakah kau, Ye Chen? Sepertinya kapal di seberang hanya bisa bertahan. Sekalipun bisa menyerang, kau tak bisa membunuh Luo Jinxian besar. Tanya biju ekor 9 dengan penuh keyakinan. Ia juga sangat jelas bahwa Ye Chen hanya memiliki 7 lapis keabadian emas. Mustahil bagi Ye Chen untuk mengaktifkan harta karun setingkat Raja Abadi. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan harta karun setingkat Raja Abadi terlalu besar. Seorang keabadian emas dengan 7 lapis sama sekali mustahil. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa aku bilang aku akan membunuh orang dengan kapal seberang? Setelah itu, Ye Chen mengorbankan 5 keping daftar dewa, dan kelima keping itu masih memiliki sedikit kekuatan darah dewa, tetapi setelah sekian lama, kekuatannya telah melemah. Jika kau tidak memanfaatkannya dengan baik, aku khawatir ketika kekuatan darah dewa di daftar dewa menghilang, kekuatan daftar dewa akan sangat berkurang. Lagi pula, keping daftar dewa ini belum sepenuhnya pulih, hanya sedikit. Setelah kehilangan kekuatan darah dewa, kekuatannya secara alami akan menurun. Setelah kelima bidak itu muncul, mereka membunuh biju ekor 9. Biju ekor 9 merasakan kekuatan dahsyat pada daftar dewa, dan matanya menjadi terkejut. Kemudian, dengan raungan, armor kulitnya menjadi bersinar dan meluncurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama, biju ekor 9 membuka mulutnya dan memuntahkan 9 pedang besar. Ke-9 pedang itu bersinar terang, dan mereka dengan cepat menyerbu ke arah 5 bidak daftar dewa. Boom! 9 pedang besar itu bertabrakan dengan 5 bidak daftar dewa, dan 9 pedang itu meledak tepat waktu. Di depan daftar dewa, mereka hampir tak tertahankan. Setelah 9 pedang patah, 5 keping daftar dewa penyegel membunuh biju ekor 9 dengan kekuatan yang luar biasa.
9 pedang raksasa itu adalah harta karun yang telah lama ia sempurnakan, tetapi ia tidak menyangka akan begitu rapuh di hadapan 5 keping itu. Siapa dia? Punya harta karun Raja Peri dan senjata sekuat itu. Biju ekor 9 sangat terkejut. Pada saat ini, 5 keping daftar dewa telah diserang, dan biju ekor 9 melepaskan pertahanannya secara ekstrim, bersinar terang, membentuk monster raksasa ilusi. Ini adalah pertahanan terkuat biju ekor 9. 5 keping daftar dewa menghantam pertahanan ini dengan keras. Pertahanan itu runtuh dalam sekejap, dan tak ada yang mampu melawannya. Puff, puff. Setelah menembus pertahanan monster ekor 9, 5 keping daftar dewa menembus baju besi kulit biju ekor 9, yang langsung menembus tubuh besar biju ekor 9. 2 keping daftar dewa membelah kepala biju ekor 9 menjadi 2 retakan besar. Tulang-tulang kepala hancur berkeping-keping, langsung melukai jiwa monster itu. Raung, monster ekor 9 menjerit, suaranya serak dan lemah, dan jelas ia tak akan bertahan lama. 5 keping daftar dewa kembali terbunuh, dan semuanya mengenai kepala 9 monster. Kepala 9 monster itu mengembang dan meledak sepenuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak ke udara, dan tubuh lebih dari selusin monster di sekitarnya hancur berkeping-keping. Monster ekor 9 terbantai abis, dan mayat raksasa itu melayang di langit berbintang. Anak buahnya yang kecil ketakutan dan tak berani tinggal lebih lama lagi. Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain untuk menghampiri monster ekor 9, lalu memasukkan monster ekor 9 ke dalam kantong surga dan bumi milik dewa, lalu duduk di sisi lain perahu dan mulai menjalankan kekuatan monster besar itu. Monster ekor 9 telah mencapai 7 tingkat kekuatan teror Daluo Jinxian. Ia mengandung kekuatan yang luar biasa, dan esensi darahnya merupakan semacam harta karun tertinggi. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan biju ekor 9, esensi darah dan dagingnya mengering, dan semuanya berubah menjadi kekuatan dahsyat yang merasuki tubuh Ye Chen. Medan eliksir Ye Chen memiliki semacam kekuatan yang berputar. Ye Chen segera berlari 9 putaran, mulai memengaruhi 8 lapisan Jinxian. Setelah beberapa kali guncangan, ia menembus penghalang Jinxian tingkat 8 dan berhasil mencapai tingkat 8 Jinxian. Setelah Ye Chen menerobos ke tingkat ke-8 Jinxian, kekuatan tubuhnya meningkat pesat, dan napasnya membumbung tinggi. Ia merasakan kekuatan di tubuhnya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, meningkatkan satu tingkat sungguh berbeda. Sekarang dengan kekuatanku, selama masih di dalam Jinxian, aku bisa merasa tak kenal takut. Ye Chen duduk di perahu di seberang sungai dan mulai bergerak maju. Entah sudah berapa lama ia telah menempuh perjalanan, ia melihat sebuah benua besar mengambang di langit berbintang. Inikah yang disebut 9 buaya sebagai daratan di ambang kepunahan? Ye Chen memandangi benua itu, dan di permukaan, ia tidak bisa melihat apapun. Ketika jarak semakin dekat, Ye Chen menepikan perahu di seberang, lalu tiba di benua ini. Ketika ia mendarat di benua ini, ia jelas merasakan bahwa roh abadi di jalan itu sangat tipis, jauh lebih sedikit daripada benua Ming dan Roland kuno yang pernah ia lewati sebelumnya. Pantas saja 9 buaya itu bilang tempat ini akan ditinggalkan. Anehnya, roh abadi begitu langka sehingga tidak terbengkalai. Ye Chen menghela napas, lalu ia melihat sebuah kota kuno di depannya, yang mengarah ke kota kuno itu. Setelah memasuki kota kuno, Ye Chen melihat 2 karakter besar di gerbang kota kuno, kota yang terbengkalai. Ye Chen melihat tidak ada tanda-tanda orang yang keluar masuk di luar kota kuno. Suasananya agak suram. Setelah memasuki kota kuno, di dalam kota kuno juga terasa suram, dan tidak ada pemandangan yang makmur. Terlebih lagi, Ye Chen mengamati bahwa tingkat manusia di seluruh kota kuno sangat rendah. Setelah berkeliling kota, orang terkuat yang Ye Chen lihat adalah Xuan Xian. Sepertinya roh abadi terlalu langka di sini, yang menyebabkan rendahnya tingkat manusia di sini. Ye Chen menghela napas dan memasuki sebuah restoran. Ye Chen memesan sebotol anggur di restoran, dan setelah 2 piring kecil, ia mulai makan dan minum. Pada saat ini, 3 orang masuk ke restoran. Mereka duduk di meja di sebelah Ye Chen. Setelah mereka duduk, salah satu dari mereka berkata, kita harus mendapatkan beberapa barang saat pergi ke kota kuno. Itu tak terelakkan. Sekarang tanah tandus kuno kita berada di ambang kepunahan. Jika kita tidak dapat menemukan sutra kelaparan besar, kita akan tereliminasi di negeri dongeng, tidak begitu jauh. Ya, jalan Senyu telah dibuka. Jika kekuatan kita ada di jalan Senyu, bukankah itu jalan buntu? Sutra kelaparan besar tidak begitu mudah didapat. Aku tidak memiliki persyaratan yang terlalu tinggi. Yang penting aku bisa mendapatkan sedikit kitab suci dari sutra kelaparan besar. Ketiganya mengobrol, dan Ye Chen mendengarkan. Dalam sekejap, ia mendapat beberapa berita. Pertama-tama, dia tahu bahwa benua ini disebut tanah kuno yang tandus. Kedua, sutra gurun besar yang disebutkan oleh ketiga orang itu pastilah kitab suci kultivasi terkuat di jalan, yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup tanah kuno. Akhirnya, hal-hal besar terjadi di tanah kuno. Setelah menerima berita ini, Ye Chen ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jadi, dia mengambil kendi anggur dan pergi ke meja anggur mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, 3 saudara, apakah semua yang baru saja kalian katakan itu benar? Apakah sutra kelaparan besar itu keluar?
Ketiga orang itu semua memandang Ye Chen, yang pakaian dan napasnya tidak sederhana. Salah satu dari mereka berkata, tentu saja, keluarga-keluarga gurun di kota kuno telah merilis berita. Untuk membuat tanah kuno kuat kembali, mereka akan membuka pegunungan tandus dengan sutra gurun besar kepada orang-orang di dunia. Tergantung keberuntungan kita, apakah kita bisa menemukannya atau tidak. Mendengar itu, Ye Chen berpikir cepat dalam hatinya dan berkata, menurutmu, apakah kitab suci kelaparan besar masih bisa ditemukan? Aku tidak tahu apakah kita bisa menemukannya, tetapi kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Jika tidak ada kitab suci kelaparan besar, maka tanah tandus kuno kita akan hancur total di seluruh negeri dongeng. Sekarang ada era kekacauan lainnya, masa kehancuran, di mana jiwa abadi akan menipis. Di masa lalu, ada kitab suci kelaparan besar. Selama kau mempraktikkannya, kau bisa melewati bencana ini. Tepat setelah masa tandus terakhir, kitab suci kelaparan besar menghilang, dan belum ditemukan sampai sekarang. Sekarang masa tandus akan datang. Tanpa kitab suci kelaparan besar, kita tidak dapat meningkatkan kekuatan kita sama sekali. Ketiga, orang itu berbicara satu persatu, dan Ye Chen mendapatkan pemahaman umum setelah mendengar hal-hal ini. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan kota yang sunyi dan pergi ke kota kuno. Jika ingin tahu lebih banyak, pergi ke kota kuno adalah pilihan terbaik. Setelah beberapa hari, Ye Chen akhirnya tiba di kota kuno. Kota kuno ini sangat besar, yang merupakan kota terbesar dan pusat dari tanah kuno. Di sini, ada keluarga paling kuat di Wastelen. Di luar kota kuno, terdapat pegunungan tandus. Pegunungan tandus inilah tempat yang paling mungkin untuk menemukan sutra kelaparan besar. Setelah Ye Chen memasuki kota kuno, ia tidak perlu berinisiatif untuk menanyakannya. Seluruh kota kuno yang sunyi itu sangat ramai. Semua orang hanya membicarakan satu hal, yaitu sutra kelaparan besar. Ye Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanah tandus kuno setelah ia pergi ke beberapa toko di kota kuno untuk membaca beberapa buku kuno. Benua tandus kuno adalah benua yang sangat istimewa. Setelah terbentuknya benua ini, akan ada masa tandus setiap 2 era kacau. Durasi masa tandus ini tidak pasti. Terkadang 1000 tahun telah berlalu, dan terkadang puluhan ribu tahun. Mungkin karena orang paling berkuasa yang membangun tanah kuno tahu bahwa akan ada masa tandus di tanah tandus. Ia meninggalkan kitab suci kemiskinan besar di pegunungan tandus, agar keturunan tanah tandus dapat mengajarkan sebagian kitab suci kepada orang-orang di tanah kuno ketika mereka menghadapi masa tandus. Namun, sutra kelaparan besar ini berbeda dari kitab suci lainnya. Sutra kemiskinan besar hanya dapat dipraktikkan pada masa tandus, dan jika masa tandus berakhir, semua praktisi akan merupakan kitab suci sutra kemiskinan besar. Oleh karena itu, setelah setiap masa tandus, setiap orang perlu mempraktikkan sutra kemiskinan besar lagi. Cara seperti ini terus diwariskan di tanah kuno. Dahulu, sutra kelaparan besar selalu disimpan oleh keluarga terpencil, tetapi entah bagaimana, sutra itu menghilang di era kekacauan terakhir, dan orang-orang dari keluarga terpencil mencari era kekacauan tetapi tidak menemukannya. Kemudian, dilaporkan bahwa sutra kelaparan besar mungkin berada di Gunung Tandus, tetapi keluarga terpencil hanya menemukan beberapa petunjuk untuk memastikan bahwa sutra kehancuran besar berada di Gunung Tandus, tetapi mereka tidak menemukan kitab suci kehancuran besar. Oleh karena itu, keluarga terpencil harus membuka Gunung Tandus agar semua orang di tanah Tandus dapat mencarinya. Jika kitab suci kelaparan besar tidak dapat ditemukan, hal itu akan berdampak serius pada orang-orang di tanah tandus untuk memasuki jalan Senyu, sehingga keluarga terpencil tidak menyembunyikannya. Selain itu, Ye Chen juga mengetahui berita bahwa beberapa orang dari jalan Senyu telah memasuki Gunung Tandus dan sedang mencari sutra kehancuran besar di antara Gunung Tandus. Apa hubungan sutra kelaparan besar dengan kita yang telah menginjakan kaki di jalan perjalanan spiritual? Ye Chen agak ragu mengapa orang-orang dari jalan Senyu pergi ke Gunung Tandus untuk mencari sutra kelaparan besar. Ye Chen bingung dan kemudian bertanya tentang hal ini. Setelah bertanya, ia tahu bahwa pintu masuk jalan Senyu ada di Gunung Tandus. Jika tidak dapat menemukan sutra kelaparan besar, maka jalan Senyu tidak dapat dibuka sama sekali. Jadi, kita yang telah menginjakkan kaki di jalan Senyu harus membantu kita menemukan sutra kelaparan besar bersama-sama. Ye Chen tersenyum pahit. Kemudian, Ye Chen juga datang ke Gunung Tandus. Saat itu, ada banyak orang di sekitar Gunung Tandus. Orang-orang yang keluar dari Gunung Tandus menggelengkan kepala dan tampak sedih. Saya tidak tahu apakah sutra kelaparan besar dapat ditemukan. Saya sudah lama mencarinya, tetapi tidak ada jejaknya. Ya, tidak ada petunjuk tentang kesunyian sang jenius paling berbakat dari keluarga Tandus. Dia adalah konstitusi yang paling dekat dengan hutan belantara, dan kita tidak dapat menemukannya lagi. Beberapa orang keluar dari Gunung Tandus dan berjalan melewati Ye Chen dengan sedih, membicarakan berbagai hal di Gunung Tandus. Ye Chen mendengar nama yang sangat sensitif, Tandus. Dia juga mendengar nama, Tandus, di kota kuno, yang konon merupakan putra paling berbakat dari keluarga Tandus. Bahkan di masa Tandus, keadaan Tandus tidak terlalu terpengaruh dan menjadi mitos di tanah kuno. Di tanah Tandus kuno, Tandus adalah kata suci.
Cara paling ampuh yang dilakukan para biksu di sini adalah menggunakan kekuatan kehancuran untuk menyerap vitalitas. Terlebih lagi, di gurun kuno, semua binatang buas disebut binatang buas, dan terdapat banyak binatang buas di pegunungan Tandus. Menurut legenda, Tandus saat lahir, atas kematian ibunya, mengubah ibunya menjadi mayat. Pada saat yang sama, daratan dalam radius 100 mil telah berubah menjadi pasir kuning, semua bunga dan pohon layu. Oleh karena itu, ayah Tandus menamainya Tandus. Tandus memiliki kemampuan seperti itu, keluarga Tandus bahagia, bukan karena Tandus membunuh ibu mereka, hidup adalah membiarkan 100 mil ke Tandus dan menyalahkan Tandus, sebaliknya, sangat bahagia, akan menjadikan Tandus sebagai fokus pelatihan. Tandus telah menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Selama periode Tandus, wilayah kekuasaan tidak dibatasi sama sekali, dan promosi harus dipromosikan. Ketika Tandus tahu bahwa klasik gurun agung telah menghilang, ia pergi ke Gunung Tandus untuk mencarinya. Tandus jugalah yang menemukan beberapa petunjuk di Gunung Tandus. Hanya dengan cara ini kita dapat menentukan bahwa kitab suci agung kemungkinan besar berada di pegunungan Tandus. Namun, setelah lama mencari, masih belum ada panen. Melihat jalan Senyu akan segera dibuka, keluarga terpencil itu juga khawatir, yang membuat pegunungan Tandus itu terbuka untuk dicari semua orang. Sudah setengah bulan sejak pembukaan itu, dan semua orang yang masuk tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang yang begitu dekat dengan hutan belantara tidak dapat ditemukan. Ini benar-benar sedikit menegangkan. Apakah sutra kelaparan agung benar-benar ada di pegunungan Tandus? Ye Chen sedikit curiga.